luangkan waktu berkumpul bersama pada malam hari ini. Semoga kita bisa belajar dengan baik dan suami hadir di tengah-tengah kita, membimbing kita, suami yang berbicara dan suami juga yang mendengarkan melalui hati kita. Bapak Ibu semuanya bersama-sama saya ajak untuk menyambut Profesor Suresh Gowin. Jai Sairam, Prof. Sairam. Dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di program Sairama selepas beberapa minggu yang kita tidak dapat berjumpa. Terima kasih kerana program ini 118. Jadi sebelum kita mula, ada apa-apa, siapa-siapa yang ada soalan ke apa-apa, kita boleh tanya. Om Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Ya, malam ini kita luar biasa ya, 118 ya. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, kita dipersilakan oleh Prof. Suresh untuk menyampaikan pertanyaan atau berbagi atau apa saja yang ingin dibahas sebelum kita membahas satu topik utama kita pada malam hari ini, yaitu aku di dalam dirimu dan engkau ada di dalam diriku, sabda suami demikian. Jadi sebelum kita menuju ke topik utama, kita boleh berbagi dulu apa-apa yang ingin kita tanyakan atau diskusikan. Bapak Ibu juga boleh berbagi ya sebelum kita mulai. Nah, sebagai pemancing, karena kita 1 bulan nggak ketemu ya Prof. Suresh, hari bulan April kita banyak sekali kesibukan, Prof. Suresh ke USA, kita juga banyak sekali acara sehingga off di bulan April. Saya mungkin memancing dulu ya dengan pertanyaan ya Prof ya. Ya, Prof. Suresh, saya tidak tahu, saya lupa bahasa Sanskritnya, tapi saya ingat satu pesan Bhagawan yang suami katakan bahwa ketika kita kenal suami ada poin inilah yang harus kita terapkan sehingga kita menjadi berbeda. Dia berbeda dengan diri kita yang sebelumnya, yaitu yang pertama suami bilang cintai Tuhan, love God, takuti dosa, fear sin, and morality in society. Jadi 3 poin ini we have to put into practice in our daily life, kayak seperti itu. Boleh minta tolong Prof. Suresh jelaskan poin itu ke kita semua yang membedakan kita dari diri kita yang sebelumnya, bukan membedakan kita dari orang lain, supaya kita harapan suami menjadi teladan di tengah masyarakat. Seperti itu Prof. Sairam. Ya, Sairam. Jadi perkara ini adalah love God, Deva Priti, Sangha Niti. Dewa Priti ya Prof. Suresh. Ya, Deva Priti, Sangha Niti, and Papa Niti. So, Deva Priti adalah love God. Itu senang saja. Jadi bila kita nak pergi ke hala tuju, when we go towards God, we must always go towards a goal which we love the goal. If you love the goal, then you find easier to go. Supposing you say you don't love but people force you to do it, or people pressure you to do it, then you find the task becomes very, very tough. So we now need to make sure that we really love to do it. So God must be someone whom you must love very much. Then you find it easier to do. Ya, Sairam. Prof. Suresh, saya coba terjemahkan. Jadi pesan suami yang sederhana sebenarnya sangat menyentuh adalah pertama kita mesti cinta Tuhan. Kenapa kita mesti cinta Tuhan? Karena kalau kita sudah punya rasa cinta, kita akan mudah menjalaninya. Jadi dengan mencintai Tuhan, kita membuat rasa kedekatan yang tulus dan kita akan sangat mudah menjalankan pesan beliau. Nah, itu tadi Prof. Suresh bahasa Sanskritnya Dewa Priti gitu ya, Prof? Yeah, love God. Love God, Dewa Priti. And then the second one, Sangha Niti. Sangha Niti is what do you call it? Your community. We must always help in the society, help the community. Jadi Sangha Niti ialah bila kita sudah hidup di dalam community kita, kita haruslah menjadi kita harus sumbang kepada masyarakat. We must always help the people whom we are living with and continuously become conscious that service is a part and parcel of our life. Ya, pesan yang berikutnya adalah
actually morality in society itu berarti love community, di mana kita harus menyadari bahwa kita bagian dari masyarakat dan harus mengambil peran untuk melayani di tengah-tengah masyarakat. Yeah. So the best help you can do to your society is really to live in the society with great morality, moral consciousness. Jadi bila kita hidup di dalam community kita, we have a morality in society, means we need to. This is the greatest help you can do. Always be don't steal, don't tell lies, be conscious, be communal, be friendly. Jadi nilai-nilai murni, the human values which we live in our life, we continue to do that, then you find morality in society. Oke. Jadi yang dimaksud kita harus menjadi bagian dari masyarakat, sewa terbesar yang bisa kita lakukan adalah mengikuti moralitas yang ada di masyarakat. Seperti menerapkan kejujuran, tidak menipu, tidak rakus, tidak mengganggu ketentraman masyarakat, di mana hal itu kita bisa terapkan bila kita memegang nilai-nilai value yang diterapkan oleh suami. Harus berpegang selalu pada nilai-nilai kemanusiaan. Yeah, and the third one is fear sin, which means to say we must have a moral consciousness inside us that we always fear sin. Fear sin means kita takut kepada buat sesuatu yang salah. We have to have a fear for that. Kalau especially when we have Bhagavan in our life, we have to be very careful, especially as devotees, to make sure that we all the time speak the truth, always be morally conscious, always be very clear in our heart. Because when you have a sin, then it's difficult for us to, we will be very troubled, we'll be agitated, then we cannot find fullness when we live in, then your love God will become compromised, morality in society will compromise. Jadi artinya dalam hati kita mesti ada trikarna suddhi all the time. Oke. Yang ketiga tadi Prof. sudah jelaskan adalah sebagai bhakta kita harus takut berbuat dosa. Kalau kita benar mencintai Tuhan dan menaruh suami di dalam hati kita, maka kita akan takut untuk berbuat dosa. Hal-hal yang bertentangan dengan moral itulah yang kita hindari. Tapi kita akan melakukan apa-apa yang disukai, yang mau Bhagawan kita lakukan. Intinya kita harus mengharmoniskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Karena sudi ya, Profesor ya. Jadi kalau kita berpijak pada nilai itu, maka otomatis kita akan terhindar dari dosa. Dengan adanya Bhagawan, dengan selalu melihat Bhagawan di hati kita maka juga akan dijauhkan dari dosa. Jadi pesan ininya utama yang mesti diterapkan adalah pertama, cintai Tuhan, takuti dosa, dan hormati moralitas di dalam masyarakat. That is a sign of devotee, devotee. Ya. Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi kita awali sebagai pemanasan obrolan kita malam ini, mengingatkan pesan Bhagawan yang sangat-sangat penting ya. Yang suami katakan, apa yang suami tuntut dari kita ketika kita kenal suami adalah cintai Tuhan, takuti dosa, dan hormati moralitas di dalam masyarakat. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau berbagi, silakan Sairam. Sairam, Prof. Mereka. Prof, why suami sangat-sangat melarang kita untuk ini ya, berbicara buruk tentang orang lain, terutama saat mereka tidak ada. Jadi sebegitu pentingnya kah sampai itu kemudian jadi salah satu dari 9 pedoman perilaku, Dok? Apa tuh? Tak dengar. Okay. Why Swami really insisted us to not talk bad about others, especially behind them? Okay. When we speak bad about others, our thoughts, our own thoughts are focused on something bad. So, for example, we say somebody is dishonest. So we say he's dishonest, he's not good, he's very bad. So when we keep on talking something bad, our thoughts
our own thoughts are becoming bad. So more than the talking, we ourselves become bad. And in the process, we ourselves become contaminated. When you keep talking good things, you will become good. When you talk bad things, you will become bad. Oke. Bapak Ibu, ini penting sekali ya. Kenapa suami begitu menyarankan kita untuk tidak bicara buruk tentang orang lain, bahkan hal itu dijadikan bagian dari 9 pedoman perilaku. Prof. Sules menyampaikan bahwa ketika kita bicara keburukan orang lain, itu otomatis pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Kita sendiri yang duluan menjadi buruk. Nah, begitu besar efeknya terhadap diri kita yang berbicara buruk tentang orang lain. Karena pikiran kita buruk, maka kita sendiri akan menjadi buruk itu sendiri. Demikian juga sebaliknya, bila kita bicarakan hal-hal yang baik, pikiran kita dipenuhi dengan kebaikan, maka kita sendiri yang akan menjadi baik terlebih dahulu. Itulah bahayanya. Demikian ya, Prof. Sules ya. Ya. Oke, makasih Bleka. Terima kasih Prof. Sules, terima kasih. Ya. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kakak mau ada tanya lagi sesuatu? Om Silakan. Sairam. Om Sairam. Silakan Pak. Perkenalkan saya Nyana Silan dari Medan. Oke, Sairam Bro, Sairam, Horas Medan. Saya mau bertanya sedikit. Ini kebetulan saya kan dalam kondisi kena stroke ya udah setahun lebih belum sembuh. Jadi halo, ini Sister kedengaran suara saya? Ya. Saya dengar Bro, suaranya jelas. Oh, baik. Kita kan tahu hari ini topiknya Tuhan ada dalam diri kita dan kita ada dalam diri Bhagawan, kan seperti itu Sister ya? Iya. Nah, jadi saya ingin bertanya, apakah kita boleh meminta kesembuhan dari Bhagawan? Karena kan kita ada di tubuh, di hidup bersama Bhagawan. Apakah kan Bhagawan sudah tahu kalau kita memang butuh bantuan untuk kesembuhan? Apakah kita boleh meminta kesembuhan atau dengan otomatis Bhagawan akan menyembuhkan kita atau bagaimana ya? Mohon penjelasannya, Sister. Ya, Om Sairam, terima kasih. Terima kasih Bro, Sairam. Bukan, Swami di dalam satu diskurs bagi tahu, bukankah ibu tahu, tetapi kalau anak itu tak suarakan kehendaknya, macam mana ibu mau berikan apa yang dia mau? Jadi itu hak kita, iaitu untuk menyuarakan, untuk mengatakan, untuk memberitahu, itu hak kita. Jadi that is the relationship that we have. So we have every right to ask God. Whether God wants to give or wants to give us, we will get whatever we need, not whatever we want. Ya, oke. Sairam Bro, adalah sangat boleh bila kita mengajukan permintaan apapun kepada Tuhan. Sama halnya bila seorang ibu, seorang anak ingin sesuatu, dia akan meminta kepada ibunya. Jadi kita juga wajib berhak untuk menyuarakan apa yang kita mau. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tetapi adalah hak kita, boleh kita, sangat-sangat boleh untuk menyampaikan hal itu. Ya. Bro Silen, semoga lekas sembuh. Doa kami semua untuk Bro Sairam. Sairam, terima kasih dan saya jadi mengerti. Terima kasih atas pembabarannya ya, Sister ya. Terima kasih ya Om Sairam. Ya, Sairam. Kuat dan tabah, sabar, ya. Bro. Semoga jadi intinya nggak berlebihan kalau kita memohon kepada Bhagawan, Sister ya. Ya. Sama sekali tidak, kata Prof. Sules. Ya, saya juga yakin seperti itu ya. Kita semua memohon wajib, karena kalau kita mohon, kita merasa lebih dekat dengan Bhagawan. Ya, Sairam. Terima kasih, Sister ya. Terima kasih Bro Sairam. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya, sharing, boleh Sairam. Ada lagi mungkin? Brisadi, Bro Giri, Bro Pur. Bapak Ibu yang lain, silakan. Oke. Nah, bila tidak, Prof. Sules mungkin langsung kita boleh. Ya, boleh. Ya, Sairam, Bro Giri, kita sedang membahas surat Bhagawan, di mana surat suami ini pesannya
sangat-sangat dalam walaupun suratnya begitu singkat. Karena waktu sesi Sairama yang ke-117 kita cuma sempat membacakan surat tersebut tapi belum sempat memahami makna-makna yang mendalam yang terkandung di dalam surat itu. Bro Giri silahkan boleh di-share suratnya. Bro Pur ready ya? Sairam? Bro Ya. Pur. Oke, Sairam, Sairam. Ya. Saya share ya. Ya, Silakan, ya. Bro, silakan. Sudah tampil, Mo, Nah. Dek? Sudah. Ya, Bapak Ibu, inilah surat suami kepada salah seorang baktanya yang berupa sebuah puisi indah. Saya bacakan ya, izin Prof. Surya saya bacakan. Burung ada padamu, sayap-sayapnya ada padaku. Kaki ada padamu, jalannya ada padaku. Mata ada padamu, wujud ada padaku. Segala benda ada padamu, impian ada padaku. Dunia ada padamu, surga ada padaku. Kita bebas, kita terikat. Kita memulai dan kita mengakhiri. Engkau di dalam diriku dan aku di dalam dirimu. Yesaya. So this poem is very, very deep and very, very beautiful. And when masters write like this, we cannot just read, but we must be contemplative. Ya, puisi ini begitu indah dan begitu dalam. Ketika suami menulis ini, kita hendaknya jangan sekedar membaca datar saja, tapi kita mesti merenungkan dengan sungguh-sungguh apa makna dari setiap kata yang suami tuliskan dalam puisi yang indah ini. So in our hand, the bird is here. The bird is with me. Jadi suami mengatakan burung ada padaku, burung yang bisa terbang itu Yeah. So this burung is pada kita, pada yeah. So the bird is beautiful. The bird is wonderful, but the bird is with me. Nothing to worry. The bird is with me. Ya, burung yang indah itu ada padaku, kata begitu indah, tapi dalam genggaman begawan. Yeah, but what is the point? Because the bird is a bird only because of the wings. If the wing is not with the bird, what is the point of the bird? Nah, ibaratnya seekor burung, burung hanya bisa disebut burung bila dia punya sayap. Bila sayapnya itu ada pada suami, apalah artinya si burung itu? Karena Arti di dalam kehidupan kita memang mesti ada semua, tetapi the essence of what you have is with suami. Jadi bila kita makan makanan, semua ada di dalam pinggan kita. Tapi kalau makanan itu tidak ada garam, artinya kita makan sahaja tapi tak ada enaknya, tak ada rasanya. ya, sama halnya dengan segala benda, segala sesuatu kita punya, tapi esensinya itu ada pada suami. Seperti halnya makanan. Bila terhidang berbagai makanan yang berlimpah, tapi rasa dari makanan itu suami yang pegang. So, Baba cakap, di dalam satu diskurs, Bhagawan cakap, seekor burung yang menginap, a bird on the branch of a tree. When the wind is blowing, the tree is shaking. The bird is very confident. Why is the bird confident? Because the bird know that he has got the wings. So when the tree is shaking, anytime he can fly away. Ya, pada suatu wacana suami bercerita tentang seekor burung yang hinggap di dahan sebuah pohon. Burung ini begitu percaya diri meskipun ada hujan, badai, angin menerpa pohon itu. Kenapa dia begitu percaya dirinya? Karena dia tahu dia punya sayap, di mana apapun yang terjadi dia bisa cepat terbang. Keyakinannya pada sayap itulah yang membuat dia sangat-sangat percaya diri. So the first line tells us, you can have a house, you can have a car, you can have work, all this you can have, but you won't have meaning in life
if your confidence is not directed towards God. Oke, jadi pesan dari baris pertama kalimat ini adalah kita bisa punya segalanya di dalam hidup ini. Kita bisa punya rumah mewah, kita punya mobil, kita punya apapun fasilitas, tetapi Keyakinan, confidence. keyakinan kita itu semua tidak akan ada artinya bila kita tidak punya keyakinan kepada Tuhan. Yeah. So the most important thing is that we must have confidence that God is looking after us. Ya, yang paling penting di antara semua itu adalah keyakinan yang ada dalam diri kita bahwa Tuhan menjaga dan melindungi kita. Tapi kita ada keyakinan terhadap harta kita. Kita ada keyakinan terhadap badan kita. Kita ada keyakinan terhadap segala kemewahan, kebendaan. Tetapi kalau kita tidak ada mempunyai keyakinan terhadap Tuhan, maka segala apa yang kita ada pada satu masa akan hilang, dan dengan itu kita terus akan hilang diri kita. Oke, bila kita begitu yakin akan harta benda dan segala yang kita punya, tetapi kalau kita tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan, maka semua itu tak ada arti. Semua itu akan sirna tanpa bekas. So, seekor burung itu walaupun cantik, walaupun bagus untuk pegang dan sebagainya, tapi tidak ada apa-apa erti kalau tidak ada sayap. Maka sayap itulah the key, and the key is with God. Ya, oke. Sebagus apapun, secantik apapun seekor burung, bisa kita belai, bisa kita sayang, tetapi kalau dia tidak punya sayap sebagai kuncinya, sorry Pak? Ya, Maka is the key, is the kunci kepada segalanya. ya, sayapnya itu adalah kunci dari si burung ini menjadi bermakna dalam hidupnya. So I can take one more step. That means to say, bila kita hidup di sini, segala saya ada badan, saya ada mata, saya ada lidah, saya ada semua saya ada. Tapi jiwa atma itu kalau sudah keluar daripada badan kita, maka kita pun tidak ada apa-apa pun. Jadi artinya segalanya bergantung kepada jiwa atma. Dan jiwa atma itu haruslah terus pergi ke Bhagawan. Sebab jiwa atma itu Swami cakap, sayap-sayap, kalau sayap jiwa atma itu adalah saya punya. Jadi serahkan itu kepada saya. Itulah bahasanya. Serahkan jiwa atmamu kepada saya. Dan dengan itu segala erti dan makna akan diberikan kepada kehidupan itu. Ya, saya demikian juga dengan badan kita ini, kita punya mata, telinga, badan yang bagus, tapi yang utama yang ada dalam diri kita yang harus kita ingat adalah adanya jiwatma kita, di mana harus kita arahkan kepada Tuhan. Jadi ibarat jiwatma itulah ibaratnya sayap si burung ini, karena tidak akan ada artinya diri kita bila jiwatma kita ini tidak ada di dalam diri kita. Kita hanya badan tanpa arti, dan jiwatma inilah yang harus kita tujukan selalu kepada Tuhan. Jadi serahkan itu padaku, kata suami. Okay, so now just on that one line, we stop the question because this one very deep, right? You can see just one line has got so many deep meaning. Ya, Bapak Ibu, saya Ram, jadi satu baris saja dari puisi ini sudah begitu dalam pesan yang ingin suami sampaikan. Bagaimana kita dianjurkan oleh suami untuk menyerahkan kepada suami apapun yang kita punya dan fokuskan arah kita pada tujuan, yaitu menuju suami. Karena hanya itulah esensi kita punya makna dalam hidup ini. Yang lain-lain hanya hiasan yang akan bisa hilang sekejap, dalam sekejap. Tetapi jiwatma kita lah yang abadi. Sairam. Bapak Ibu barangkali mungkin mau berbagi. Silakan, Prof. Any questions? Ya, Sairam, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mungkin ada yang mau kasih komen, sharing atau bertanya dari satu baris puisi Bhagawan.
Kalau saya merasa Prof, betapa tidak ada apa-apanya kita. Nothing. I don't understand. What do you mean? From this line, I feel how small we are. We are nothing in front Yeah. of Swami. Yeah. When we can feel that we are nothing, then we will become something. Oh, oke. Kalau Swami mengatakan demikian, kita jadi merasa bahwa kita ini hanya tidak ada apa-apanya. Kita hanya setitik debu di padang pasir yang sangat luas. Tetapi ketika kita bisa mengerti bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, maka itulah titik kita menjadi something, menjadi sesuatu yang besar nantinya. Bila kita punya kesadaran dan we are nothing, kita akan jadi something. Ya, But when we think that we are something, we will become nothing. demikian juga sebaliknya, bila kita merasa diri kita besar, kita segalanya, maka itu kita akan membawa kita kepada tidak ada apa-apanya, betapa tidak ada apa-apanya kita. Nah, kita berangkat dari rasa kita sebagai tidak apa-apa untuk menuju apa-apa. So, Ya. dengan perkataan pertama, dengan ayat yang pertama, burung itu bergantung kepada sayap untuk segala-galanya. Ya, Segala-galanya sayaplah yang bergantung. Nak jalan, nak terbang, nak cari makan, semua bergantung kepada sayap. Tapi kalau sayap itu tidak ada, maka burung itu is just existence. So, one way of living is existence. The other way of living is living. So what is it that we want to do? You want to exist kah ataupun you nak betul-betul hidup? Jadi burung itu sangat bergantung kepada sayapnya. Kalau sayapnya tidak ada, jadi dia sekedar aja benda ada aja, tapi nilainya tak ada. Yang mau kita cari apa? Kita hanya sekedar berada atau kita punya nilai, punya esensi. Itu yang harus kita pertimbangkan. Ya, Sairam. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau berbagi, silakan. So, Prof. Ya. Ya, Sairam. Secara praktikal berarti sehari-hari bagaimana kita harus merasa how we feel ourselves. I mean, so our core is Swami. Yeah. Yeah, our core is Swami. How we can say? Sekarang bahasa Indonesia. Tujuan kita gimana maksudnya? Gini, apa namanya? Satu sisi kan secara fisik di luar kita nih punya tangan, punya mata, punya kaki, punya jantung, punya semuanya. Tetapi sebenarnya itu tidak berarti apa-apa kalau tidak ada nyawa di dalamnya ya, tidak ada, dan nyawanya itu siapa? Suami gitu. Jadi di saat yang sama artinya sebenarnya tidak ada saya, saya dan suami itu tidak terpisah gitu. Inti dari diri kita adalah suami gitu. Ya, betul. Itu yang sebenarnya, yaitu Bhagawan bagi tahu. Jangan letak saya jauh-jauh. Jangan letak saya di satu tempat yang kamu kena panggil. Tapi ibaratkanlah bahawa saya adalah kamu dan kamu adalah saya. Saya ada bersama dengan kamu. Jadi hari-hari kita haruslah fikir bahawa segalanya. Bila saya nak esok saya ada kerja. Betul, memang you ada kerja. Tapi untuk pergi kerja saya mesti ada nyawa. Kalau saya tak ada nyawa, orang daripada pejabat datang jumpa saya. Saya tak payah pergi pejabat. Kalau nyawa tak ada, semua orang akan datang ke rumah saya. Mayat. So sekarang bukan saya mayat, tapi saya nyawa, dan nyawa itu ialah yang membiarkan saya buat segala-galanya. So this nyawa adalah sebenarnya harus mengalir ke laut sai. So nyawa ini diibaratkan sebagai satu sungai yang harus mengalir ke laut. Itu yang kita harus fikir hari-hari bila segala kita buat, itulah fikiran yang kita harus ada. Ya.
Jadi demikian ya, Sairam. Beliau kan mungkin ada mau tanyakan lagi. So could we say that we are coexist with Swami? Yes, to get 100%. I'll tell you, this time when I went for, you experienced Aradhana Mahotsavam, I was in San Francisco. Yeah. So I sat at the back of the hall. So the devotees asked me to come to the front of the hall. I said no later. Oh, bhajan was going on. So I sat at the back and I was just praying to Bhagavan what I should speak or what I should say. And Swami was, the vibration was very, very positive, very strong. Bhagavan, I can feel the presence, very strong presence on Aradhana Mahotsavam day. Swami said I felt Swami saying to me, or I feel the inspiration, tell them, just be my friend, be my true friend, be my good friend, be my loyal friend. Ini 3 saja. Just so 1,5 jam saya lepas itu saya cakap, dan tiap-tiap kali saya cakap pada mereka, saya bagi tahu bahawa apa yang Bhagavan perlukan ialah biarlah Swami menjadi kawan kita yang begitu baik, sehingga kan kita segala apa-apa yang kita ada, kita berbincang dengan Bhagavan, kita bergantung kepada Bhagavan, kerana if you are a good friend, you akan bergantung kepada good friend. You are a true friend, artinya di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, memang Bhagavanlah yang akan bersama dengan kita. And loyal friend, artinya kita will never betray Bhagavan. Satu kali pun kita tidak akan betray, kita tidak akan keluar daripada jalan yang Bhagavan tunjuk kepada saya. Jadi kalau 3 perkara ini saya buat di dalam kehidupan saya akan akhirnya akan menikmati bliss and menikmati sesuatu alam yang lebih indah. Jadi inilah 1,5 jam saya bagi tahu dan saya cakap macam tu. Jadi lepas saya cakap dan lepas saya habis ceramah, discussion, dan kemudian saya balik ke Malaysia. Keesokan hari saya balik ke Malaysia. 2 hari kemudian Arvind Balasubramaniam datang ke San Francisco. Dia tidak dengar apa yang saya cakap. So bila dia cakap, dia pun cakap, God want you to be his friend. So mereka semua hairan bahawa inilah apa yang saya cakap, dan kadang tiba-tiba Arvind Balasubramaniam pun cakap macam itu. Maka ini sudah erti bahawa inilah apa yang kita mahu pada hari ini. Inilah apa yang kita mahu, bahawa apa-apa berlaku di dalam situasi mana-mana pun, kita selalu ada Swami sebagai seorang kawan yang kita boleh bergantung. Ya. Wah, Sairam, ini hadiah yang sangat luar biasa dari San Francisco, Prof. Suresh. Ya, Bapak Ibu tadi begitu indah Prof. Suresh berbagi dengan kita ketika beliau kemarin merayakan Aradhana Mahotsavam di Amerika. Pada saat bhajan berlangsung, panitia meminta beliau untuk duduk di depan di dalam hall untuk bhajan, tetapi Prof. Suresh berada di belakang panggung, sangat merasakan kehadiran Swami dalam suasana yang vibrasinya sangat-sangat bagus, sangat merasakan kehadiran Swami dan sangat merasakan Swami yang memberikan berbicara kepada beliau bahwa karena Prof. Suresh bertanya apa yang harus saya sampaikan di sesi nanti. Terus Prof. Suresh mendapat jawaban bahwa katakan kepada mereka semua bahwa dengan Swami jadilah teman yang baik, jadilah teman yang loyal, jadilah teman yang sungguh-sungguh. Jadi teman yang baik yang selalu dekat dengan Swami, teman yang loyal yang tidak akan pernah berkhianat kepada Swami, teman yang selalu yakin bahwa Swami ada bersama kita. Nah, itu saja yang dibahas oleh Prof. Suresh selama 1,5 jam sesi bersama para bhakta di perayaan Aradhana Mahotsavam tersebut. Dan sangat-sangat bukan kebetulan betapa memang Swami yang mengatur ketika kemudian Prof. Suresh sudah balik ke Malaysia. Berikutnya berada Arvind Balasubramaniam yang berkunjung ke sana dan topiknya juga sama, menguatkan kembali apa yang Prof. Suresh sampaikan di sesi berikutnya. Dan ini menunjukkan betapa inilah pesan Swami untuk kita semua, di mana dalam kehidupan kita ini sekarang kita harus menjadikan Swami selalu menjadi teman kita yang mendampingi kita, menjaga kita, menuntun kita, melindungi kita dimanapun berada. Saya tambahin dikit, jadi Bro Arvind tidak tahu kalau Prof. Suresh juga bicara. Ya.
Ya, Jadi dia tidak tahu. jadi Ya, ada yang ngatur. Jadi suami yang ngatur gitu. Jadi dua-duanya bicara hal yang sama. Iya. Iya. Electricity satu, Ya. tetapi bulb dua. Ya, Bro Arawen tidak tahu, tapi ternyata topiknya sama dengan arus listrik ya, meskipun listrik itu satu ya, balonnya banyak menerangi. Ya, oke, tidak terlihat, tapi ternyata intinya sama. Ya, terima kasih Prof. Sudes. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya. Terima kasih oleh-olehnya, gift from San Francisco ya. Ya. Kita ikut merasakan suami hadir. Jadi Saya Ram, Prof. Ya, Ya. silakan Pak. Ya, saya Ram. Prof, itu apakah kalau kita feel suami bersama kita setiap momen itu bisa mempengaruhi kepada self confidence kita, kepercayaan diri kita, Prof. Betul. Jadi itulah kepercayaan itu self confidence. So self itu adakah self itu small letter ke capital letter? Kerana small letter S self confidence artinya keyakinan itu hanya kepada saya saja, diri saya saja, kepada kebolehan saya saja, ataupun kepada kecerdikan atau kepandaian saya saja, ataupun ilmu saya saja. Tapi kalau big S artinya bukan kepada saya faham dan tahu bahawa segalanya suami akan ada. That confidence, self-confidence is what that gives you the awareness that God is everywhere, God is above you, God is below you, God is at the side, God is beside. Jadi that awareness is like the water where the fish is swimming. The fish is swimming in the water, but without the water, the fish cannot swim. That is what the whole analogy is. Ya, kepercayaan diri itu membuat kepercayaan diri itulah yang membuat kita meyakini bahwa suami selalu bersama kita. Beliau ada di depan, di belakang, di samping, di sekitar kita dan menjaga kita. Jadi ibaratnya seekor ikan yang sangat percaya diri berenang di air. Tanpa air, ikan tidak bisa hidup. So Baba said in one discourse, I'm already in you. Then that person said, then how I cannot realize you? That's because the cloud is blocking you. The cloud is your ignorance, the ego. This is blocking you. So if the cloud move away in the sky, you can see the sun very clearly. Like that, these dark clouds of egoism and ignorance must be removed. Then we ourselves can experience divinity. Ya, suami sering mengatakan bahwa aku katakan padamu bahwa aku ada di dalam dirimu. Dan para bhakta bertanya, kenapa saya tidak menyadarinya? Karena kita tertutup oleh awan ego. Jadi ketika kita menyingkirkan ego itu, maka terang akan terlihat bahwa sesungguhnya suami selalu bersama kita, ada bersama kita. Prof, berarti satu pertanyaan lagi, Prof. Kalau seandainya orang mengandalkan dirinya sendiri, kan berarti itu adalah egonya ya. Mengandalkan dirinya punya skill, merasa dirinya adalah kemampuan dia dan kemudian dia yang melakukan, itu akan meningkatkan egonya. Tapi begitu dia merasa semua berkat suami, semua karena suami ada di dalam dirinya, itu berbeda ya. Keegoan satu, kesombongan satu lagi adalah self confidence. Itu ada difference, ada perbedaannya ya, Prof ya. Ya, perbedaan yang besar kerana bila kita hanya bergantung kepada tenaga kita, sakti kita, maka kita hanya akan capai satu tahap sahaja. Tetapi apabila kekuatan kita bergantung kepada Tuhan, maka kita boleh lompat seperti Hanuman daripada satu tempat ke satu tempat, menyeberangi laut untuk menyelamatkan Sita. Itu sebab Bhagawan bina satu Hanuman yang besar di Hillview Stadium untuk menunjukkan bahawa inilah bhakta yang sebenarnya. Seorang bhakta harus merasa bahawa bila Hanuman buka dia punya chest, when he tore his chest, he saw Sri Rama there.
Artinya bakta dengan Tuhan tidak ada perbezaan. Dia menjadi satu. Dengan jadi ke segala kekuatan, segala kepandaian, ke segala kecakapan, haruslah kita fikir ini semua Tuhan, ini semua Tuhan. Dengan itu kita boleh dapat mencapai satu tahap yang lebih daripada apa yang kita boleh capai dengan tahap yang rendah. This is what human potential. That means potential of a human being must become very big. Jadi daripada hari ini kita harus jangan bagi alasan-alasan bahawa saya sibuk, saya tak boleh komit kepada organisasi, saya tak boleh buat sewa macam ini, saya ada ini, saya itu. So banyak alasan-alasan yang akan datang. Jadi dengan alasan-alasan ini or the reasons, you limit yourself. But you say, hey, okay lah, I have work to do. Yes, I have family to look at, but yet I am committed to the organization or committed to serve Swami. Kita akan capai satu tahap yang lebih besar dan dengan itu kita boleh dapat buat lebih banyak daripada biasa. Okay. Kalau kita Swami katakan itu bahwa kalau kita Tuhan ada dalam diri kita, kita akan mampu melihat Tuhan yang ada di dalam diri setiap orang. Itu kita tentunya akan step berikutnya adalah self sacrifice. Itu adalah bagaimana kita bisa melayani yang lain karena kita melayani Tuhan dalam diri orang lain. Itu step berikutnya, Prof ya. Betul. Kalau kita boleh ibaratkan macam cinta kepada satu perempuan. Kalau kita cinta betul-betul cinta itu perempuan, kita fikir pasal itu perempuan, kita jalan raya, tiap-tiap perempuan pun kita lihat muka perempuan yang kita cantik, yang kita cinta kepada siapa-siapa yang kita lihat. Macam dia yang jalan di semua tempat. Macam dia yang berada bersama dengan kita sebab kita sudah ibaratkan itu perempuan di dalam mata kita, dalam hati kita. Dan dengan itu apa yang kita akan buat? Kalau kita betul-betul sayang pada perempuan, kita akan pergi ke tempat dia, kita akan beli bunga, kita akan beli kain, beli macam-macam kita akan buat because we sacrifice. Because we sacrifice our time, we sacrifice our energy because we love the girl. So in the same sense, sama konsep dia. Bila kita sudah cinta kepada Tuhan, maka bila kita boleh lihat Tuhan di dalam kita, kita boleh lihat ketuhanan di dalam semua orang. Dan dengan itu kita akan juga servis kepada orang itu, kita akan buat pelayan kepada semua orang. Sebab bila kita layan kepada orang lain, kita sebenarnya layan kepada Tuhan juga. Kita beri pelayanan kepada Tuhan juga. Jadi this is the concept. Yeah. Okay. Saya Ram Bro Usli, terima kasih banyak. Menarik sekali Prof ya. Cuman memang step berikutnya lagi ini yang mungkin agak sulit dimengerti ya. Self satisfaction and self realization. itu dua step berikutnya yang agak berat, Prof. Ya. So self satisfaction sebenarnya datang sebelum self sacrifice. Bila kita sudah lihat muka perempuan itu ataupun kita suka kepada perempuan itu, hati kita akan jadi penuh. This is purnima. Kita akan jadi kita nyanyi di dalam kita, semua segala kerja yang kita buat rasa ringan. Kita rasa begitu mewah, begitu riang sekali. So we find satisfaction. Bila kita sudah dapat satisfaction, selalunya itu akan beralih kepada self-sacrifice. Baru kita boleh dapat self-realization. So that's why a devotee must be a happy person. A Sai Baba devotee of devotees of God must be happy people. Jangan selalu risau kepada masalah, selalu fikir kepada ini, masa itu dan sebagainya. Jadi bila kita selalu fikirkan sesuatu pasal Tuhan, hati kita mesti riang, kita mesti rasa gembira, riang, happy and joyful because our heart is so full of satisfaction. Itulah keyakinan bahawa Tuhan bersama dengan kita. Yeah. Ini Bro Usli, topiknya menarik sekali ya Sairan. Terima kasih banyak Bro. Jadi kita jadinya bahas
ini apa namanya self satisfaction, self confident yang akan membawa kita pada self satisfaction, di mana kita merasa penuh bahagia. Karena kita merasa bahagia, maka kita akan rela berkorban, yang mana pengorbanan itu nanti membawa kita pada kesadaran yang kita tuju. Jadi Prof. Suresh tadi mengibaratkan bagaikan kita bagaikan seseorang jatuh cinta pada seorang gadis cantik ya. Kita akan siap untuk berkorban karena kita merasa bahagia, kita berkorban, kemudian untuk apa namanya Prof. So if you see someone, are you happy? No, I am not happy. Oh, if you are not happy, it means you are not confident. That's all. Kalau kita melihat seseorang kita merasa tidak bahagia, itu artinya kita tidak percaya diri gitu ya, Bro. Ya, jadi bila kita ada keyakinan, kita mesti ada kebahagiaan. Bila kita ada kebahagiaan, kita akan korban. Bila kita korban, kita akan realize. Itu dia punya cycle. So when you are not happy, it means you are not confident. That's all. Ya. Jadi ini tanda-tandanya, kalau kita punya keyakinan maka kita akan bahagia. Kalau kita sudah bahagia, maka kita siap berkorban. Ya. Jadi kita mesti bakta suami harus bahagia untuk mencapai kesadaran diri dalam perjalanan mencapai kesadaran. Ya. So dalam surat Baba bagi tahu, I have a task. My task is to spread ananda to everybody. Artinya saya datang ke dunia ini untuk memberikan message dan sebagainya supaya semua orang dapat ananda. Jadi itu yang dia Baba expect us. So that means as Sai Baba devotees, we should be happy. Our heart should be always full. And we always doa bahwa terima kasihlah suami, terima kasihlah suami. Jadi bila kita sudah happy, maka benda itu segala apa yang kita mau, segala apa yang kita kehendak itu semua akan berjaya. Tapi kita selalu risau, kita selalu bimbang, kita selalu worry, kita selalu anxious. So jadi dengan perasaan seperti ini, maka kita tidak ada erti dan makna. So sayap itu ada pada suami. Jadi mengapa kita mau takut? Kalau burung faham, sayap itu pada suami, burung itu tidak ada apa-apa ketakutan. Ya, Sairam. Sorry. Ya, Sairam Bro Giri. Bro Usli silakan. Enggak, Bleka ini. Apakah bisa dibilang seperti ini? Jadi ada beda yang sangat nyata antara saya percaya diri, saya yakin saya bisa karena saya, yang satunya lagi saya percaya diri, saya sangat yakin saya bisa, saya ada energi besar dalam saya karena ada suami di dalam saya. Artinya dua-duanya confident, tetapi confident yang kedua bahwa kita percaya karena ada suami di dalam diri kita, itu yang jauh lebih powerful. Ya, so ini Bhagawan bagi tahu lecture about discourse yang panjang di dalam Monsoon Showers Part 1. Bahwa bagi tahu ada dua jenis intelligence. Satu ialah buddhi, satu ialah meda shakti. Meda shakti artinya stage how you say in bahasa stage platform forgot stage tahap ya. So bila kita berdiri atasnya, kita boleh cakap, we can speak, we can sing, we can talk, kita ada degree, kita ada kekayaan. Semua ini adalah meda shakti. Meda shakti ialah satu jenis intelek sahaja, satu jenis intelligence yang akan bawa kita kepada dunia dan akan menunjukkan kita kepada dunia dan sebagainya. Tapi itu tidak cukup. Yang Baba cakap ialah you have to have wisdom. Wisdom itu ialah sangat-sangat dekat dengan atma kita. Jadi untuk dapat itu, Baba cakap itu wisdom ialah dipanggil buddhi. Buddhi ialah apabila kita sudah mempunyai buddhi, itu akan memberikan kita satu keyakinan yang luar biasa bahawa di segala apa yang kita buat, Tuhan ada bersama dengan kita, dan dengan itu kita tidak perlu rasa takut, kita tidak perlu bimbang, dan segala apa yang akan berlaku ialah kehendak Tuhan. Jadi Tuhanlah yang tulis drama ini dan saya hanya berlakon sahaja.
So bila kita sudah ada fahaman seperti itu, maka kehidupan kita akan selalu selesa dan kita akan memahami segala aspek kehidupan dengan seluruhnya. Inilah cara bagaimana kita harus hidup. Tapi kalau kita hanya percaya kepada meda syakti, maka meda syakti itu hanya akan bawa kepada satu tahap sahaja dan kita akan hilang 3/4. 1/4 saja kita akan dapat, tapi 3/4 itu kita akan hilang. Ini perbezaan meda syakti dengan buddhi. Both are intelligent, but buddhi lah yang akan bawa kita kepada Tuhan, experience of divinity. Ya, Sairam Briaka boleh simpulkan apa yang Prof. Sudah sampaikan? Ya, intinya tadi kan itu panggung, stage panggung maksudnya Prof. Suresh. Jadi kita kalau bermain di panggung ya harus betul-betul tahu bahwa di balik itu sebenarnya suamilah yang sebenarnya menggerakkan, yang jadi director dan sebagainya itu. Gitu. Kalau artinya energi yang akan kita dapatkan akan beda sekali. Kalau kita merasa bahwa saya punya kekuatan karena saya, itu hanya 1/4-nya. Tapi karena saya punya kekuatan itu sebenarnya semua karena ada suami dalam saya dan suami adalah segalanya, maka ya itu baru kita dapat yang full itu tadi energinya dari Budi. Ya, suami mengatakan kita ada 2 jenis intelijen. Intelijen itu maksudnya kecerdasan ya. Kecerdasan ya. Dimana yang satu adalah yang satu dengan budi kan, ya. Satu meda sakti, satu budi, ya. Wisdom kan tadi. Wisdom bahwa intinya suamilah semuanya sebenarnya penggerak. Ya, dan berkembangnya budi inilah yang suami harapkan tumbuh dalam diri kita, karena kalau meda sakti itu adalah untuk tunjukkan pada dunia semata, tidak membawa kita kepada kesadaran. Nah, demikian para bakta, teman-teman semuanya. Pertanyaan di ya, oke. Sairam. Ada pertanyaan Bapak Ibu di mungkin chatbox. Oh, chatbox saya. Chatbox ada satu. Ini. Oke, saya bacakan ya. Sairam, bisakah kita menangkap pesan dari surat suami ini bahwa kita harus bisa memahami dan menempatkan hal yang prinsip ataupun tidak prinsip dalam kehidupan ini? Berarti, boleh, is it right if we summarize that the first line of this poem from Swami is that we have to understand that that is a principal thing in our life and also not principle in this life. What do you mean by that? What do you mean by principle in life, not principle? What do you mean? Kita menangkap pesan dari suami ini bahwa kita harus bisa memahami dan menempatkan hal yang prinsip. We have to understand and put which one is the principle and which one is not the principle. Oh, I see. Okay, understand. So what they're asking is, you see, when we are living in this world, it's very easy for Maya to be influencing us. Sometimes, many times we think that we are doing it, or we are powerful, we are strong, we are great, we are mighty, because we have the notion that this is being done by me. I'm the one who created this. So in our young time, we feel that this is what it is. But as we age and as we go forward, maturity comes, wisdom comes. We know very clearly that this is not because of us. We know that there is a force inside us that is making it happen. So the principle of the thing is that we must not have what we call the doership. Doership means you can do, but the doership you should not own. So the doer is God, and you are just an instrument of God. So that is the feeling that we must have. That is the principle that we should live by. But unfortunately, many times we forget that. This forgetfulness is what that brings us the problem. Sairam, jadi benar seperti apa yang disampaikan oleh Sister Putri Suantini, bahwa ya betul sekali bahwa kita memang kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh maya, oleh keduniawian ini, di mana dalam melakukan sesuatu kita selalu berpikir oke, karena saya itu karena saya. Yang prinsip harus kita pegang adalah bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, segala keberhasilan kita itu adalah
ada pelaku yang maha agung di belakang kita yang membuat segala sesuatu itu bisa terjadi. Jadi itulah prinsip yang harus kita pegang, bahwa Tuhanlah sang pelaku. Kita bekerja berdasarkan skenario yang sudah digariskan oleh Tuhan, oleh Begawan. Baiklah, Bapak Ibu, mungkin ada yang lain lagi. So we go to the next line, Prof. Suresh. Okay, so can you see that just one line? Can you see how deep the whole thing is? It's very deep, right? Ya, bisa kita rasakan bahwa puisi yang singkat ini satu baris saja membawa kita pada perenungan yang begitu dalam. Betapa tidak ada artinya hakikat hidup kita bila tidak ada Tuhan bersama kita. Kuncinya di Tuhan. We are nothing and we are go to become something. Yeah. That we are God. Yeah. Saya. So, bila kita pergi ke baris yang kedua, kaki ada padamu. Ya, betul. So, kaki ini saya punya kaki. Saya boleh pergi ke mana-mana. Kaki ini boleh bawa kita ke mana-mana. Okay, ada satu lagi soalan. Tengok. Ya, only sharing confirm. Seram benar sekali, dengan satu baris puisi sudah memberikan makna yang sangat dalam. Only appreciation. Terima kasih, Jadi ini, Dr. Ya, inilah cara bagaimana kita harus baca ayat-ayat spiritual. Biasanya bila kita baca buku ataupun baca ayat dengan suami ataupun mana-mana guru yang tulis ayatnya, ayat itu sebenarnya sangat-sangat dalam. Tapi bila kita baca saja burung pada saya padamu, itu satu fasa saja. Tapi ada banyak secret, ada banyak makna dan erti. So like onion, we have to peel untuk dapat faham apa arti itu. So this activity is called contemplative activity, contemplation. So kalau kita contemplate baru, that's why in meditation you have concentration, contemplation, meditation. 3. So, Sairam, Prof. Suresh. Prof. Suresh, unmute. Sairam. Bro Giri. Prof. Suresh hilang kayaknya. Salah pencet. Prof. Suresh sebentar ya. Prof. Suresh. Kita tunggu dulu. Prof. Suresh hilang. Ya, Prof. Suresh tadi menyampaikan bahwa puisi indah, puisi spiritual memang demikian adanya. Kita tidak sekedar membaca ataupun menghafal untaian kata-kata dalam puisi tersebut, tetapi kita mesti merenungkan dalam, karena ini ibaratnya meditasi. Tetapi sebelum kita sampai pada tahap meditasi, maka step pertama itu adalah konsentrasi terhadap tiap kata yang suami tuliskan. Kemudian ketika kontemplasi, merenungkan masing-masing maknanya yang akan membawa kita nantinya pada tahap meditasi. Nah, sampai di sana tadi Prof. Suresh, kemudian beliau maaf ya. Saya Salam, Prof. Suresh, welcome home. Saya Okay. So line tadi cut. So kaki ada padanya, jalan pada. Artinya kaki saya boleh jalan mana-mana. I can go anywhere in this world with my kaki. Ya. Tapi apa yang mesti difaham, kaki diberikan untuk satu sahaja, bahawa mana-mana jalan yang kamu pergi itu, jalan itu ada padaku. Artinya the way to go is with me, the leg is with you, but the way is with me. So you must know that your direction is to me. Direction is me means direction is me means direction. All what you walk must come back to me. So bila you pergi kerja, mengapa you pergi kerja? You pergi kerja kerana you mesti dapat duit untuk makan. Mengapa you nak buat sedemikian? Kerana dengan itu kita boleh akhirnya boleh sampai ke saya.
Jadi bila kita kerja, don't do what you like what you do. Kerja itu yang kita menjadi kerja itu ibadat, dan kerja itu melalui kerja itu kita boleh capai karma yoga. Maka kita boleh faham bahawa melalui kerja kita pun boleh merasai atau mengalami kesedaran ketuhanan kita. So itulah jalan. Jadi bila kita pergi ke sesuatu tempat, kaki memang you, tapi kaki itu haruslah digunakan untuk selalu cari jalan balik kepada Tuhan. Ya. Sairam, jadi selanjutnya kita bahas baris yang kedua, kaki ada padamu, jalannya ada padaku. Meskipun kita punya kaki ini adalah alat bagi kita untuk menuju ke arah yang mau dituju. Langkah kaki kita kemana itu mesti atas direction dari suami. Nah, Prof. Suresh, jadi mau bertanya, kita kan kadang-kadang kita berada di persimpangan jalan. Bagaimana kita tahu bahwa jalan yang kita tuju itu inilah jalan yang dipegang oleh begawan? So bila juga ada jalan lain. Bila kita sudah sampai ke simpang, balik kepada ayat pertama. Apa tu? Sayap ada dengan Tuhan, jadi kita tak payah takut. So artinya kita mesti ada keyakinan bahawa keyakinan bahawa apa-apa decision, apa-apa keputusan yang kita ambil itu biarlah menjadi keputusan Tuhan. Jadi sayap itulah yang akan bawa kita ke satu tempat. So itu caranya. Jadi dua-dua itu boleh berkaitkan, dan bahawa kita tidak ada apa-apa, oh Tuhan, mana-mana jalan you pilih, saya akan jalan. Tapi biarlah satu jalan yang saya boleh buat lebih kerja yang lebih mulia. Biarlah jalan yang saya ambil itu beri saya lebih banyak pengalaman supaya saya dapat kebijaksanaan untuk mencapai ke tempatmu. Jadi tolonglah aja. Jadi dengan perasaan ini, the decision making will become more clear and you will be very very positive. Itu saja. Ya, oke, thank you, Prof. Tapi saya juga berpikir begini, Prof. Suresh, kita punya kaki, tapi kaki ini tidak akan ada gunanya bila tidak ada jalan yang tempat si kaki ini melangkah. Apa itu? Jadi gini maksud saya, jalannya itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kaki kita tidak ada artinya kalau tidak dipakai jalan, dan semua jalan yang ditempuh oleh kaki ini adalah Tuhan itu sendiri. Ya. So, kalau tidak ada jalan tempatnya kaki berjalan, si kaki ini nggak ada makna, nggak ada guna, gitu maksud saya. Ya. So bila kita sudah dapat ayat pertama bahawa kita bergantung sangat-sangat kepada sayap, bahawa keyakinan itu ialah keyakinan yang diberi oleh Tuhan dan keyakinan pada Tuhan, maka kaki yang saya ada itu, apa yang Ibu cakap tadi, kaki yang saya ada itu, mana-mana saya jalan itu akan bawa kepada Tuhan, dan jalan itu ialah satu jalan yang dibuat dengan jalannya itu jalan ke Tuhan. Jadi itu akan dicapai kalau memang ayat pertama itu kita ikut dengan begitu baik. Ya, Prof. Prof. Ya. Nah, ini menarik sekali ya, Prof. Kalau kita bilang kesadaran Tuhan ya, itu yang kita mau tuju. Itu kalau kita seperti banyak orang-orang suci ya, termasuk Buddha ya, mencapai enlightenment, mencapai, kalau Tuhan itu maha tahu, berarti kalau kita mencapai satu kesadaran Tuhan itu, kita juga maha tahu gitu ya, seperti Buddha gitu, begitu Prof ya? Kira-kira. Ya, kira-kira kita ngerti teorinya ya, tapi kan kita belum ke sana. Tapi kalau kita sudah mencapai kesadaran Tuhan, berarti juga Tuhan itu maha tahu, kita bisa tidak tersesat di dalam hidup ini. Mungkin Prof gitu Pak, Prof. Ya, okay. Enlightenment is the end result. That means to say at the end of the day, itu sungai sudah cantum dengan bergabung dengan laut. Itu that is enlightenment, finish, done, habis. Tetapi hari-hari, okay, for example, hari ini hari Rabu.
hari ini Rabu malam kita boleh di Indonesia, kita ada banyak perkara yang kita boleh buat. Kita boleh berdepan dengan televisyen, kita boleh berdepan dengan keluarga, kita boleh pergi makan, banyak perkara-perkara yang kita boleh buat. Tapi semua saudara-saudara dan saudari-saudari, semua ibu-ibu dan bapa, semua bersama dengan kita. Apa pasal? Sebab kita mau dengar ataupun kita mau bersama-sama supaya kita boleh rasa sesuatu. Jadi apakah perasaan itu? Itu ialah atma kita yang memberikan kita pergi ke sini. Bukan kita setuju, bukan kita mau. Tapi atma itulah yang memberikan kita inspirasi atau perangsang supaya datang ke sini untuk dengar. So this is the process. Itu jadi artinya jalan apa yang kita mau. Memang kita ada kaki, kita boleh pergi mana-mana, tapi kaki itu datang kepada sini. Jalan itu kita dengar dan sebagainya, segala pengalaman yang kita ada itu bawa kita ke satu tempat di mana kita dapat lebih banyak kesedaran. This is the process. So kalau kita banyak-banyak menggiatkan, mempertingkatkan lagi pengalaman ini, maka satu hari kita mungkin akan pergi ke arah enlightenment dan mungkin kita dapat. Tetapi ini semua ialah jalan-jalan kepada itu. Ya, kadang kita tidak menyadari bahwa kita bertumbuh ya, Prof. Sules. Ya, banyak perkara yang kita selalunya take for granted. Because we every single, that's why most important thing is we have to become aware. Aware is banyak orang, because you are so much you're doing it, you take for granted. But actually, when we become aware, then we become alert, then we will find that, my God, this is what divinity is, this is what it is, this is what it is. This is apa cara bagaimana kita boleh dapat menghayati spiritual life. Jadi spiritual life ialah bila kita sudah dapat lihat bahawa sebenarnya kehidupan ini tanpa spiritual pun kita tidak boleh hidup. Because kita hidup dengan jiwa atma kita, dengan kesedaran itu, maka segala keindahan yang kita lihat itu is because of the fact that everything is divinity. Jadi segala sesuatu itu adalah keilahian. Ilahian. Kehidupan tanpa spiritual itu tak ada artinya. Kita bahkan hidup tanpa kesadaran spiritual kita. Nah, oke. Ini ada komen lagi, Prof. Sules. Apalah artinya burung jika tak ada sayap? Apalah artinya kaki bila tak ada jalan? Apalah artinya mata jika tak ada wujud? Apalah artinya dunia jika tak ada surga? Apalah artinya Sairama jika tak ada Prof. Sules? Ini Bro Putus Mitra nih kayaknya nih, Sairam. Wah, begitu dah. Ya, jadi ini dua baris puisi, dua barisnya saja sudah membuat seseorang bisa buat puisi baru, Bro. Jadi nanti akan ada banyak puisi-puisi lain keluar dari ini. Ya, oke. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari diri kita bertumbuh ketika kita sering berbahas tentang hal-hal spiritual, karena hakikat kehidupan itu kan spiritual itu sendiri. Tetapi kita tidak sadar, tapi bawah sadar kita menyerap semua informasi positif yang kita bahas di sesi Sairama ini. Sairama. So, for example, kaki ini satu hari malam kawan saya jumpa, jadi kaki saya jalan pergi ke pub, pergi ke tempat minum. Okay? So so ini kaki juga, jadi pergi ke pub untuk minum. So bila kita pergi ke pub tu, kita minum dan sebagainya, kita hilang diri, kita hilang, buang duit, buang masa, habiskan kesihatan kita pun terjejas, banyak masalah akan timbul. Tapi adakah jalan itu akan bawa itu kepada Tuhan? Itulah artinya. Artinya bila kaki ada pada saya, kaki ini akan boleh pergi ke mana-mana tempat. Mana-mana kita akan bawa. Tapi kesedaran bahawa the leg is to be used to find ways to get back to God. That is what the leg should be used. Ya. Jadi kesadaran yang harus kita pegang adalah kaki ini mesti selalu berjalan menuju Tuhan. Jadi ini kita boleh mohonkan ya, Prof. Sules, mohon agar
kaki yang Tuhan berikan membawa kita dekat kepada Tuhan. Menuju Ya, tapi Tuhan. dalam meditasi, like meditasi, bila kita Ya. bawa cahaya kepada kaki kan, kita Ya. doa, Ya. oh Tuhan, biarlah kaki saya bawa ke tempat-tempat yang suci, biarlah kaki itu bawa ke tempat-tempat yang boleh saya buat banyak lagi perkhidmatan, pelayanan. Jadi artinya that is the prayer, kan? Ya. Ini juga sudah dituangkan dalam meditasi cahaya yang Bapak kasih untuk kita semua, bahwa kaki, bagaimana cahaya itu urutannya nanti cahaya menerangi dari seluruh organ tubuh kita, termasuk juga kaki, di mana kita membayangkan kaki ini disucikan oleh cahaya, kaki ini akan melangkah ke tempat-tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, mencapai tujuan terbaik hidup kita, yaitu mencapai salam. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu berkomentar atau bertanya. Nah, Dr. Yase, dengan adanya kaki pada kita, maka seolah-olah kita bisa melangkah kemana saja. Apakah benar di sini kita bisa melangkah berdasarkan kehendak kita, free will? Lalu dalam hal ini di mana peran Tuhan? Seperti contoh tadi, kaki berjalan ke pub. Tentu ini bukan kehendak Tuhan. Mohon pencerahannya, Prof. Yeah, so Baba said, somebody asked God, okay, since you are with me and you are in me, if I go to the pub, it's also because you made me go there. Or if I go and do in this world, because you are inside me, maybe it's also your desire and I'm fulfilling your desire. So Baba said, hey, no. How does your desire come about? Baba said, the desire came about because the food you eat and the friends you keep. When you have these two, the desire you created. The desire has nothing to do with me. You created the desire and you fulfill the desire and your legs walk towards the desire. That has nothing to do with me. So, jadi artinya bila kita mempunyai keinginan, kita harus beri nilai kepada impian kita ataupun nilai kepada keinginan kita. Adakah keinginan ini bawa kita kepada satu tahap kesedaran yang lebih tinggi ataupun bawa kesedaran kepada Tuhan dan sebagainya, kita harus nilai. That nilai, evaluation is what that is necessary. And if it is going in the wrong direction, kita harus beri informasi kepada kaki kita supaya kita bawa kepada tempat yang lebih suci daripada pergi ke satu tempat yang akan melemahkan kita ataupun merendahkan kita dan sebagainya. Ya, oke. Saya kita punya keyakinan bahwa apapun, karena Tuhan bersama kita, maka apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi adalah karena kehendak Tuhan. Jadi ketika kita pergi ke pub atau pergi ke klub, kita bisa blame Tuhan, karena Tuhan saya ada di sini. Tapi suami tidak membenarkan pemikiran itu. Suami mengatakan, kamu pergi ke sana karena kamu punya keinginan. Dari mana munculnya keinginan itu adalah dari makanan dan pergaulan yang kamu tempuh. Jadi tidak benarlah kemudian menyalahkan Tuhan ketika kita melakukan salah atau pergi ke tempat salah. Evaluasi atau mengetes tindakan-tindakan kita itu sangat dibutuhkan. Apakah langkah kita atau tindakan kita itu membawa kita melemahkan spiritual kita atau meningkatkan spiritual kita. Jadi hati-hati dalam pergaulan dan hati-hati juga terhadap makanan yang masuk ke tubuh kita karena itu mempengaruhi karakter kita. Jadi tetap diperlukan kemampuan kita untuk diskriminasi, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukan berarti segalanya kita bisa karena Tuhan. Kita perlukan evaluasi dan mendiskriminate yang mana baik dan mana yang buruk. Oke, terima kasih Prof. Jadi ada keinginan yang tidak selaras dengan Tuhan. Setiap saat perlu recheck. Lalu cara checkingnya gimana Prof? Yeah. How to recheck? Yeah. Okay, so my life is my message, expansion is my life. So ini dia punya formula. Mana-mana kita pergi, adakah expansion berlaku? Artinya, is there more love expanding? Is there more righteousness expanding? Is there more peace? Are we getting more peace? Are we getting more bliss? Perkara itulah yang akan memberikan satu nilai. So segala keputusan yang kita buat, adakah dia bawa kita kepada sesuatu tahap
yang mengalami lebih keindahan, keiliaan, keinsanan dan sebagainya, maka itu jalan yang betul. Tapi bila kita pergi ke satu tempat yang mengurangkan kesihatan kita, menurunkan kita punya self-esteem, confidence dan sebagainya, maka itu tidak betul. Jadi ini dia punya evaluation, sistem evaluation. Oke. Seperti suami sering sampaikan, bagaimana kita ngecek tindakan kita benar atau tidak. Suami mengatakan, my life is my message, expansion is my life. Jadi hidupku adalah ajaranku, pemenuhan itu adalah hidupku. Jadi kita bisa ngecek apakah segala yang kita lakukan itu membuat kita damai, bahagia, tenang, makin sehat, makin penuh percaya diri. Jika poin-poin itu terpenuhi, maka itu kita berada di arah yang benar. Tapi bila tidak, maka artinya kita mesti batalkan hal-hal yang membuat kita menjauh dari ajaran suami, dari pesan-pesan suami. Oke. Saya Oke. Wah, time tu 2 ayat saja 1,5 jam dah. Ya, 2 baris saja kita sudah habis waktu ya. Terima kasih Prof. Sules sudah jelas, tetapi dalam keseharian saya pribadi ini mudah terlupakan. Sama dengan saya, Dr. Yase. Seram, Prof. Sules. Ini dikomentari oleh Pak Dr. Yase bahwa di dalam keseharian kita sering lupa terhadap pesan suami ini. Ya. Maka itu kita berkumpul saling mengingatkan. Ya, itu sebab kita mempunyai satsang. Sebab satsang ini ialah seperti satu peringatan kepada kita selalu, kalau kita ada kawan-kawan kita ataupun para bakta yang lain, mereka akan cuba mengingatkan kepada kita supaya apa yang kita lupa. Jadi ini perkara yang kita selalu harus ingat balik. Ya, Sairam, Bro Silen, 1 menit lagi, Bro. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanya dikit lagi boleh ya, Sis ya? Ya, boleh. Silakan, Bro. Mengapa ada lagu Ya, mungkin audionya Bro Silen. Silakan, Bro. Yang kita ketahui Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, kan begitu ya. Ya. Keinginan saya selalu membuat yang kebutuhan atau keinginan ya, Sis ya. Mohon informasi. Sairam, Bro, saya kurang jelas dengar suaranya. Om Sairam ini beneran, Sis. Ya. Oke, saya sudah dengar. Gimana, Bro? Yang ketahuin selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya. Adalah selalu memohon kepada Tuhan supaya diberikan kesembuhan. Nah, itu